Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. kelompok 2 membawakan presentasi perancangan strategi usaha toko komputer. Presentasi ini disusun oleh anggota kami yang beranggotakan. Yang pertama, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 2210020030. Saya Muhammad Azmi Basang NPM 22 100 232. Saya Muhammad Topas Al-Rafli, NPM 221002003038. Ahmad Fauzi, NPM 22100 241. Saya Kirana Sapitri dengan NPM 22 100 249. Baik, kita mulai presentasinya. Rizky bisa mulai dibaca. Eh, jadi, yang pertama ada metode pengumpulan data dan metode perancangan strategi. Untuk menyusun strategi pembangunan dan pemasaran yang efektif, data yang akurat dan relevan sangat penting. Pengumpulan data yang bisa digunakan, yang pertama, survei pelanggan. Tujuannya memahami referensi, kepuasan, dan kebutuhan pelanggan. Lalu wawancara mendalam, tujuannya mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman pelanggan dan staf. Lalu observasi, tujuannya mengamati langsung perilaku pelanggan di toko. Dan studi dokumen, tujuannya menganalisis data historis penjualan dan tren pasar. Metode perancangan tra- Metode perencanaan strategi. Analisis SWOT threat, yakni opportunities the risk. Tujuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Benchmarking, tujuan membandingkan kinerja toko dengan pesaing atau standar industri. Test analisis politikal, ekonomik, sosial, teknologikal. Tujuan mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Quarter past for analysis. Tujuan menilai kekuatan kompetitif dalam industri. Kemudian ada identifikasi solusi. Yang pertama ada diversifikasi produk. Salah satu cara untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan adalah dengan memperluas lini produk yang ditawarkan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi menambahkan aksesoris komputer seperti produk mouse, keyboard, headset, aksesoris lainnya agar segmen pelanggan yang lebih luas, terutama para gamer biasanya. Kemudian ada perangkat keras dan perangkat lunak terbaru, dengan selalu menyediakan produk terbaru di pasar seperti prosesor terbaru, kartu grafis, dan perangkat lunak yang sedang tren. Ada juga paket bundling yang menawarkan paket bundling dengan harga diskon seperti kombinasi komputer dengan perangkat lunak antivirus atau aksesoris. Ada juga peningkatan layanan pelanggan sebagai identifikasi solusi yang kedua. Layanan pelanggan yang terbaik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Beberapa solusi meliputi pelatihan staf, yaitu dengan melakukan pelatihan rutin untuk staf agar mereka lebih memahami produk dan dapat memberikan layanan yang lebih baik. Ada juga layanan dukungan teknis yaitu dengan menyediakan layanan dukungan teknis untuk membantu pelanggan dengan instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada garansi dan layanan purna jual, yaitu dengan memperpanjang periode garansi dan menyediakan layanan purna jual yang lebih baik, seperti layanan antar jemput untuk perbaikan. Selanjutnya ada kampanye pemasaran digital, optimize operasional yang mengoptimalkan proses pemesanan dan pengiriman yang mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada SEO dan SEM mengoptimalkan situs web di toko untuk mesin pencarian. SEO dan menggunakan iklan berbayar atau SEM untuk meningkatkan visibilitas online. Selanjutnya ada media sosial menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram,
dan Twitter untuk berinteraksi dengan pelanggan, mengumumkan produk baru, dan menawarkan promosi. Selanjutnya, email marketing mengirim newsletter berkala kepada pelanggan yang berisi informasi tentang produk baru, diskon, dan tips teknologi. Lalu ada metode pengumpulan data dan metode perancangan strategi. Pengembangan sistem informasi dan teknologi. Mengintegrasikan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi sistem manajemen inventaris, implementasi sistem manajemen inventaris yang lebih canggih untuk melacak stok barang secara real time dan mengurangi kekurangan atau kelebihan stok. Lalu ada platform e-commerce, membangun dan memperbaiki platform e-commerce untuk mempermudah pelanggan berbelanja secara online. Lalu ada sistem CRM, Customer Relationship Management, menggunakan sistem CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melacak interaksi, dan menyesuaikan pemasaran. Contoh implementasi ada diversifikasi produk, peningkatan layanan pelanggan, kampanye pemasaran digital, pengembangan sistem informasi, dan kemitraan strategis. Lalu selanjutnya ada pembuatan Renstra atau rencana strategis. Tujuan jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka panjangnya adalah menjadi pimpinan pasar lokal, ekspansi cabang, peningkatan omset. Tujuan jangka pendeknya adalah peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, diversifikasi produk. Lalu rencana implementasi menjelaskan langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Pelatihan dan pengembangan staf. Yang pertama ada pelatihan produk dan layanan. Yang kedua ada pengembangan keterampilan teknologi. Lalu pemasaran dan promosi. Yang pertama kampanye pemasaran digital. Yang kedua promosi di toko. Yang ketiga partnership marketing. Lalu untuk pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan. Produk baru meneliti dan mengembangkan dan menambahkan produk baru setiap 3 bulan berdasarkan tren pasar dan feedback pelanggan. Layanan tambahan menyediakan layanan instalasi, perbaikan, dan konsultasi teknologi untuk menambah nilai bagi pelanggan. Dana implementasi, pelatihan dan pengembangan staf, pelatihan produk dan layanan. Melakukan pelatihan rutin setiap 3 bulan untuk memastikan staf memahami produk baru dan teknik layanan pelanggan yang efektif. Pengembangan keterampilan teknologi, mengadakan workshop internal untuk meningkatkan keterampilan teknis staf dalam mengawasi perangkat keras dan perangkat lunak. Pemasaran dan promosi, kampanye pemasaran digital, meluncurkan kampanye iklan di Google Ads dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas online, promosi di toko, mengadakan promosi bulanan di toko seperti diskon untuk produk tertentu atau hadiah langsung untuk pembelian tertentu. Partnership marketing, bekerja sama dengan venture atau merek teknologi untuk mengadakan event atau promosi bersama. Pengembangan produk dan layanan. Produk baru, meneliti dan menambahkan produk baru setiap 3 bulan berdasarkan tren pasar dan feedback pelanggan. Layanan tambahan, menyediakan layanan instalasi, perbaikan, dan konsultasi teknologi untuk menambah nilai bagi pelanggan. Kesimpulannya, dalam rangka mengakhiri paparan kami tentang perancangan strategi usaha toko komputer, melalui makalah dan presentasi ini, kami telah berusaha untuk menguraikan berbagai konsep dan temuan yang relevan serta menyajikan pandangan kami terhadap isu yang dibahas. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca dan mendorong diskusi yang lebih lanjut tentang topik ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan penulisan makalah dan presentasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.